Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrayati Kasrudin, NIM J1A11874, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Adapun pada penjelasan ini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana cara melakukan pengukuran dengan menggunakan parameter antropometri. Yang kedua, bagaimana cara melakukan analisis pengukuran survei konsumsi menggunakan food recall 24 jam. Lalu yang ketiga, bagaimana cara melakukan analisis konsumsi makanan menggunakan Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Sekarang kita masuk di pembahasan antropometri. Adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu alatnya adalah timbangan berat badan, mikrotoys, pita lila, pulpen, kertas. Dan bahan yang digunakan di sini kita menggunakan anggota keluarga atau kerabat-kerabat yang berada dekat dengan kita, karena melihat sekarang sedang terjadi wabah pandemi COVID-19. Secara harfiah, kata antropometri berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan metrik berarti ukuran. Jadi antropometrik adalah ukuran tubuh manusia. Secara definisi, antropometrik adalah studi yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Adapun langkah-langkah pengukuran antropometri yaitu pengukuran tinggi badan, pengukuran panjang badan, pengukuran berat badan, dan juga pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran BB yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Lalu yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta untuk melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Untuk pengukuran tinggi badan, yang pertama, cari tempat dengan alas, rata dan dinding yang tegak lurus. Kedua, gantungkan mikrotoys secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta untuk berdiri tegak dan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Mikrotoys ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotoys. Adapun pengukuran lila hanya dilakukan pada wanita yang berumur 15 sampai 45 tahun dan pada bayi 0 sampai 30 hari. Yang pertama dalam pengukuran lila, pertama, berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Mengukur dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Kelima, cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Hendak lipat tali menjadi dua bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Ketujuh, lingkarkan pita ukuran secara pas pada lengan setinggi tanda tali. Yang ke-8, baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Inilah dia tabel hasil pengukuran responden antropometri, di mana IMT berat badan dalam kurung tinggi badan, di mana berat badannya 53 dibagi dengan tinggi badan 150, di mana 150 ini diubah dulu menjadi satuan meter.
lalu dibagi dan hasilnya 23,55, di mana kategori hasil pengukuran lila bahwa responden Amel tergolong kategori kelebihan berat badan atau masuk tingkat obesitas 1. Sekarang kita masuk bagian food recall 24 jam. Adapun bahan yang digunakan yaitu questionnaire recall food 24 jam, yang kedua aplikasi NutriSurvey, yang ketiga yaitu anggota keluarga ataupun kerabat-kerabat kita yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, survei konsumsi food recall 24 jam, di mana yang pertama diperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan kedatangan. Kedua, dibuatkan daftar singkat menu makanan yang akan dikonsumsi atau food list. Ketiga, direview kembali daftar makanan yang dikonsumsi responden. Yang keempat, ditanyakan hidangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang dilakukan dikaitkan dengan waktu makan dan aktivitas. Yang kelima, ditanyakan besar porsi yang dikonsumsi. Yang keenam, ditanyakan bahan makanan penyusun hidangan. Inilah tabel hari pertama dan hari kedua food recall 24 jam dari responden Amel. Inilah hasil tabel pengukuran food recall dari hari pertama dan hari kedua dari questionnaire recall 24 jam, di mana sebelumnya data dari questionnaire tersebut dimasukkan ke perhitungan NutriSurvey, lalu dibuatkan lagi tabel hasil pengukuran food recall-nya. Selanjutnya kita masuk di bagian semi FFQ. Pada semi quantitative food frekuensi atau semi FFQ, yang pertama diperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan kedatangan, ditanyakan identitas responden, diminta responden mengingat makanan yang ada pada daftar dengan menyebutkan satu persatu, lalu diberikan tanda cinta terkait periode pada saat kapan mengkonsumsi makanan tersebut, ditanyakan beberapa porsi konsumsinya, ditanyakan frekuensi konsumsi, lalu lakukan review kembali konsumsi makanannya, lalu juga dihitung keseluruhan centang pada tabel, lalu diisi skor konsumsi pangan, yang terakhir dihitung dan interpretasikan jumlah porsi konsumsi harian. Ini adalah hasil dari kuesioner semi FFQ yang telah dilakukan wawancara terhadap responden mengenai konsumsi pangan. Lalu hasilnya dimasukkan ke dalam aplikasi NutriSurvey. Lalu hasil dari NutriSurvey dibuatkan lagi tabel hasil pengukuran konsumsi makanan, di mana hasil dari tabel konsumsi makanan itu berasal dari hasil perhitungan menggunakan NutriSurvey. Itulah dia akhir dari pemaparan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.